Guys, pernah kebayang nggak sih? Kita tidur nyenyak malam ini, besok paginya bangun-bangun dunia udah berubah total? Kayak di film-film gitu. Seremnya, ancaman kayak gini tuh, nyata adanya loh. Kita aja yang mungkin nggak nyadar. Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas beberapa teori tentang kehancuran dunia yang nggak terduga. Mulai dari letusan gunung berapi super dahsyat, asteroid segede Monas, sampai, nanti dulu, pokoknya ada deh yang lebih serem dari itu. Penasaran? Siap-siap merinding dan jangan lupa siapin cemilan, karena video kali ini bakal seru banget. Oke guys, pertama-tama, kita bahas dulu nih tentang supervolcano. Supervolcano ini bukan gunung berapi biasa loh. Letusannya bisa sangat dahsyat dan dampaknya bisa terasa di seluruh dunia. Kalian tahu nggak sih, kalau di dunia ini ada gunung berapi yang kekuatan letusannya tuh ribuan kali lebih dahsyat dari gunung berapi biasa? Bayangin aja, letusan gunung berapi biasa aja udah bisa bikin bencana besar, apalagi supervolcano. Nah, ini dia yang disebut supervolcano. Supervolcano ini punya kaldera yang sangat besar, dan letusannya bisa mengeluarkan material vulkanik dalam jumlah yang luar biasa banyak. Salah satu supervolcano yang paling terkenal itu ada di Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Yellowstone ini bukan cuma taman nasional biasa, tapi juga rumah bagi salah satu supervolcano terbesar di dunia. Bayangin aja, guys, kalau sampai si Yellowstone ini meletus, abunya bisa nutupin seluruh langit Amerika Utara loh. Bukan cuma itu, abu vulkanik ini juga bisa menyebar ke seluruh dunia dan mengganggu penerbangan. Nggak cuma itu, letusan supervolcano juga bisa memicu perubahan iklim global yang drastis. Abu dan gas yang dilepaskan ke atmosfer bisa menghalangi sinar matahari, menyebabkan suhu bumi turun drastis. Suhu bumi bisa turun drastis, kayak zaman es dulu. Bayangin aja, kita bisa mengalami musim dingin yang panjang dan ekstrem, yang bisa bertahan selama bertahun-tahun. Pertanian hancur, manusia susah cari makan, dan bisa-bisa kita semua punah. Serem banget kan? Tanaman nggak bisa tumbuh, hewan-hewan mati, dan kita kehabisan sumber makanan. Dan yang lebih ngeri lagi, para ilmuwan memprediksi kalau Yellowstone ini punya siklus letusan sekitar 600.000 tahun sekali. Mereka terus memantau aktivitas vulkanik di Yellowstone untuk mencari tanda-tanda letusan. Dan, tebak, kapan terakhir kali Yellowstone meletus? Letusan terakhirnya terjadi sekitar 640.000 tahun yang lalu. Yang artinya kita sudah melewati siklus letusan berikutnya. Yup, sekitar 640.000 tahun yang lalu. Jadi, kita sebenarnya sudah berada dalam periode waktu yang rawan untuk letusan berikutnya. Artinya, Yellowstone udah molor banget nih jadwal letusannya. Ini bisa berarti letusan bisa terjadi kapan saja, dan kita harus selalu waspada. Bisa aja besok, bisa aja lusa, atau, ya, semoga aja nggak dalam waktu dekat ini deh. Kita semua berharap agar letusan ini tidak terjadi dalam waktu dekat. Tapi kita juga harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Tapi, ya, kita harus tetap waspada guys. Kita harus selalu siap dan tahu apa yang harus dilakukan jika bencana ini benar-benar terjadi. Karena alam itu nggak bisa ditebak. Dan supervolcano adalah salah satu bukti nyata betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan alam semesta. Kita harus selalu menghormati dan memahami kekuatan alam ini, karena kita hanya bagian kecil dari dunia yang besar ini. Oke guys, dari supervolcano, sekarang kita pindah ke ancaman lain yang gak kalah mengerikan, asteroid. Kalian pasti udah pada tahu dong, kalau dinosaurus punah gara-gara ditabrak asteroid raksasa jutaan tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya, bisakah kejadian mengerikan itu terulang lagi di masa depan? Jawabannya, bisa banget. Meskipun NASA udah punya sistem pertahanan canggih untuk mendeteksi dan menangkal asteroid, tapi tetap aja guys, kita nggak pernah tahu kapan asteroid raksasa bakal menghantam bumi. Bayangin aja guys, kalau ada asteroid segede Monas tiba-tiba muncul dan meluncur ke arah bumi. Hancur lebur dah tuh, Jakarta. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau asteroidnya gede banget, dampaknya nggak cuma dirasakan di satu kota atau satu negara aja, tapi bisa memicu bencana global, seperti gempa bumi, tsunami, dan bahkan kiamat. Makanya guys, kita harus selalu siap siaga ya. Jangan sampai kita lengah dan bernasib sama kayak dinosaurus. Chapter 3, Ledakan Matahari, saatnya kita offline total. Oke guys, sekarang kita beralih ke ancaman yang lebih modern, yaitu ledakan matahari. Ini bukan ancaman biasa, tapi sesuatu yang bisa mengubah cara kita hidup sehari-hari.
Eits, tapi jangan salah, meskipun terkesan modern, ledakan matahari ini bisa bikin kita kembali ke zaman batu loh. Bayangkan, semua teknologi canggih yang kita andalkan bisa hilang dalam sekejap. Jadi gini guys, matahari itu kan sebenarnya bola gas raksasa yang isinya reaksi nuklir gitu deh. Reaksi ini menghasilkan energi yang luar biasa besar. Nah, kadang-kadang matahari ini ngeluarin ledakan energi yang super duper dahsyat. Namanya badai matahari. Ledakan ini bisa mencapai bumi dan mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan listrik dan magnet. Badai matahari ini bisa ngerusak satelit, jaringan listrik, dan internet. Bayangkan, satelit yang kita gunakan untuk komunikasi dan navigasi bisa rusak parah. Bayangin aja guys, kalau sampai internet mati total gara-gara badai matahari, dunia bakal kacau balau. Semua aktivitas yang bergantung pada internet akan terhenti. Nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram, nggak ada YouTube. Semua platform media sosial yang kita gunakan sehari-hari akan hilang. Duh, gimana nasib kita yang nggak bisa hidup tanpa internet ini? Kita akan merasa terisolasi dan bingung tanpa akses ke informasi dan komunikasi. Dan yang lebih ngeri lagi, guys, badai matahari ini pernah terjadi sebelumnya loh. Ini bukan sekadar teori, tapi fakta sejarah. Tahun 1859, terjadi badai matahari yang dikenal dengan Carrington Event. Waktu itu, efeknya sudah cukup mengganggu, meskipun teknologi belum secanggih sekarang. Waktu itu, efeknya nggak separah sekarang, karena teknologi belum secanggih sekarang. Tapi, bayangkan jika hal yang sama terjadi di era modern ini. Tapi, kalau sampai Carrington Event terjadi lagi di zaman modern ini, wah, bisa-bisa kita beneran offline total selama berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Kita harus siap menghadapi kemungkinan ini dan mencari cara untuk bertahan tanpa teknologi. Chapter 4, Pandemi Baru, Ancaman Virus yang Tak Pernah Berakhir. Oke guys, setelah ngebahas ancaman dari luar angkasa dan matahari, sekarang kita balik lagi ke bumi nih. Tapi bukan berarti ancaman di bumi udah hilang ya. Masih inget dong, sama pandemi COVID-19 yang bikin kita semua riweh selama beberapa tahun terakhir? Nah guys, pandemi itu cuma contoh kecil dari ancaman virus yang sebenarnya jauh lebih besar dan kompleks. Virus itu kan makhluk hidup yang unik guys. Mereka bisa bermutasi, berevolusi, dan jadi makin kuat. Nggak menutup kemungkinan di masa depan bakal muncul virus baru yang jauh lebih mematikan daripada COVID-19. Bayangin aja guys, kalau sampai muncul virus zombie kayak di film-film. Serem banget kan? Makanya guys, kita harus selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa vaksin, karena mencegah lebih baik daripada mengobati kan? Chapter 5, AI and Teknologi, Berkah atau Musibah. Oke guys, terakhir, kita bahas tentang teknologi nih. Teknologi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Teknologi itu ibarat pisau bermata dua guys. Di satu sisi bisa sangat membantu, tapi di sisi lain bisa juga berbahaya. Di satu sisi, teknologi bisa memudahkan hidup kita. Kita bisa berkomunikasi dengan mudah, mendapatkan informasi dengan cepat, dan bahkan bekerja dari mana saja. Tapi, di sisi lain, teknologi juga bisa jadi ancaman serius buat umat manusia. Misalnya, privasi kita bisa terancam, dan kita bisa menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Contohnya, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. AI ini bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. AI ini lagi berkembang pesat banget guys. Banyak perusahaan besar yang berinvestasi besar-besaran di bidang ini. Bahkan, ada yang bilang kalau AI bisa jadi lebih pintar dari manusia di masa depan. Bayangkan jika AI bisa membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan manusia. Nah, kalau sampai AI ini jatuh ke tangan orang yang salah atau digunakan untuk tujuan yang tidak baik, bisa berbahaya banget guys. Kalau AI ini ngembangin kesadaran sendiri dan ngerasa manusia itu nggak penting lagi, bisa berabe urusannya. Kita bisa kehilangan kendali atas teknologi yang kita ciptakan. Bayangin aja guys, kalau tiba-tiba robot-robot di sekitar kita pada hidup dan nyerang manusia kayak di film Terminator. Serem banget kan? Ini bukan cuma fiksi, tapi bisa jadi kenyataan kalau kita nggak hati-hati. Makanya guys, penting banget buat kita bijak dalam menggunakan teknologi. Kita harus selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap inovasi yang kita buat. Jangan sampai teknologi yang kita ciptakan malah jadi bumerang buat kita sendiri. Mari kita gunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab, agar bisa menjadi berkah, bukan musibah.
Jadi, kita harus gimana dong? Nah, itu tadi guys beberapa teori tentang kehancuran dunia yang tak terduga. Gimana? Merinding kan? Dari semua teori itu, mana yang menurut kamu paling menyeramkan? Yang pasti, kita harus selalu siap siaga menghadapi segala kemungkinan guys. Karena, kita nggak pernah tahu kapan dan di mana bencana akan datang. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe buat lebih banyak video fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.